Halo guys, senang sekali ketemu lagi bersama Jalan Berlian Channel. Jalurnya jalur politik dan wisata. Ini hari saya bersama teman saya, sohib saya. Saya senang sekali ketemu sama ini. Namanya Joko Basuki atau Joko Bas. Tapi Assalamualaikum. Silakan kenal dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Basuki, anggota DPRD Kota Binjai dari fraksi Gerindra. Senang hari ini ketemu bersama sohib saya juga, Bung Zainal Abidin. Oke. Panggilnya apa nih? Jobas atau Joko Basuki? Terserah, enaknya gimana? Jobas boleh, Joko Basuki boleh. Jobas aja ya, Siap. Joko Basuki. Biar agak-agak inilah, agak-agak keren ya. Soalnya di masyarakat Lagi Jobas Pak Iya, Jobas ya, benar. Baik. Pak Joko Basuki, Baik. kenalkan dulu. Ini sebetulnya etnisnya apa ini? Etnis Jawa. Jawa. Iya, Jawa. Etnis Jawa, Iya. ya kan. Bermukiman juga di sini dengan teman-teman Jawa dan juga etnis yang lainnya ya. Iya, siap. Insya Allah. Oke. Jadi pertama-tama kan gini, sebagai etnis Jawa Iya. dan juga berkaitan dengan ujung-ujung tahun katanya ada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Iya, benar. Ada nggak garisnya nih? Baik, terima kasih Pak Zainal, langsung tudupin kayak ini ya. Terima kasih banyak Pak Zainal. Baik, pasca kemarin saya ikut untuk prodi kedua dan Allah belum berkehendak untuk menang kembali. Mungkin ini ada rahasia Allah atau tugas yang Allah akan berikan kepada saya, jabatan publik ya, untuk mengurusi. Ya, Pak Joko udah aku di DPR cukup di sini, mungkin aku akan berikan tugas padamu. Itulah kira-kira Pak Zainal. Yes. Tunggu. Jadi kemarin pesta ini nggak berhasil gitu. Tidak berhasil karena kemarin ada keraguan beberapa kawan di masyarakat, di lapangan. Pak Joko jangan di DPR, tapi saya kekeh maju aja, jangan di DPR karena Pak Joko orangnya memang rajin ke lapangan. Ini bukan kata saya, tapi kata masyarakat, rajin ke lapangan. Cocoknya Bapak itu cocok di eksekutor yang bisa membuat kebijakan-kebijakan itu. Ternyata benar masyarakat nggak dipilih ini, jadi tapi bukan nggak dipilih, kalah nomor. Iya, begitulah. Tapi ini enggak terbawa kayak di TikTok itu bisa halusinasi, enggak? Halusinasi gimana maksudnya kira-kira? Kayak di ini kan ada kecewa gitu. Oh, kalau kecewa saya nggak pernah ada kecewa. Kalau petempur itu nggak ada kecewa. Petempur nggak ada kecewa. Jatuh bangkit lagi, dan saya kira perjuangan itu tidak terhenti sampai sini, tetapi masih ada langkah-langkah perjuangan selanjutnya. Gitu. Jatuh bangkit, masih bisa bangkit. Kalau rusak bisa diperbaiki. Kalau berdarah bisa diobati. Tapi kalau sudah menyerah baru selesai semua. Selesai lah. Belum nyerah. Kita belum nyerah. Kembali lagi tadi. Baik. Garisnya orang etnis Jawa, Pak Jobas dengan masyarakat permintaannya gimana kaitannya dengan pemilihan kepala daerah? Iya, kemarin sempat kawan-kawan etnis Jawa, perwakilan Jawa di Binjai, bukan artinya membedakan suku-suku, tidak. Kita kan nasionalis, jadi artinya masyarakat Jawa juga bermohon kepada saya, ayo Pak Joko, majulah di pilkada. Mana tahu rezeki Pak Joko di sini, dan kami siap mendukung Pak Joko. Nah, ini kawan-kawan etnis Jawa ini beberapa ada kerinduan mereka. Jawa adalah sekali ini. Iya. Orang-orang Jawa begitu kira-kira. Di kantornya di depan Tanah Lapang. Iya, sebagai penyelenggara pemerintah daerah di Kota Binjai gitu ya. Terus kayak gitu permintaannya gimana? Sanggup nggak itu? Kita siapkan, kita harus sanggup. Kita harus sanggup dan kita siapkan, dan saya juga siap maju. Siap. Oke, siap maju. Pertama kalau menanya siap maju, ada nggak izin dari keluarga dan yang lain-lainnya gitu? Tentunya kalau izin dari keluarga bukan izin lagi, justru memberikan support dan doanya. Doa, support dari keluarga, ya kan, dari istri, dari anak-anak, kemudian dari teman-teman tim, ya, dan tim yang setia sampai detik ini. Tiap malam itu tim itu ke rumah terus berkoordinasi, terus memberikan support dan terus memberikan informasi ke tetangga masyarakat bahwasanya Pak Joko layak maju sebagai wali kota Binjai. Sip. Mantap. Ada nggak
pertanyaan ini kan Pak Joko sendiri kan udah tahu nih ada beberapa calon tokoh masyarakat Kota Binjai yang ingin berkenan naik maju ke pilkada pesta demokrasi kepala daerah. Ya. Siapa-siapa aja yang Kalau sementara saya lihat di sini tentunya incumbent ya, Pak Amir Hamzah, kemudian ada Pak Rizky Alisabana ya, kemudian ada juga Rizky Yolanda Stepu, ada juga Jainuddin Purba. Ya, saya lihat ketua DPR. Ya, dan kalau teman-teman dari anggota DPR yang mau maju sampai saat ini saya sih belum tahu kalau mereka mau maju dibatasi oleh regulasi dan peraturan itu. Oh, regulasinya gimana? Nah, peraturan, saya kemarin sempat mendengar di DPR dan saya masih diam karena mereka tidak membaca regulasi yang ada. Jadi setiap anggota DPR yang ingin maju tentunya harus mengundurkan diri, bukan cuti. Oh, mengundurkan diri. Mahkamah Konstitusi belum pernah memutuskan anggota DPR bila maju pilkada itu harus cuti. Tidak. Kita baca nih pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Pilkada menyatakan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon dan peserta pemilihan. Dan undang-undang pilkada ini belum ada diputuskan di perubahan. Mahkamah Konstitusi juga memang ada isu-isu dimohonkan itu, tapi belum ada putusan. Katanya apa, cuti gitu. Nah, inilah kadang ketidaktahuan dan ambisi kawan-kawan, terlalu ambisi sehingga itu mereka sampaikan tentang masyarakat bisa cuti, nggak bisa. Saya yang bilang bisa berubah. Sila pertanyakan KPU, tanya dulu KPU dulu. Siap. Pertanyakan KPU dulu. Jangan bodoh-bodoh amat menyampaikan hal ini. Jangan masyarakat tuh dibodoh-bodoh terus. Itu. Jangan karena sebuah ambisi masyarakat terus nggak menyampaikan regulasi yang sesungguhnya. Regulasi hayalan yang disampaikan. Oke, sekarang kan masih jadi anggota DPR nih. Jadi kalau mau maju siap nggak mundur? Saya siap mundur. Demi rakyat siap mundur. Nggak sayang ya? Pak Jenal. Saya sedih dengan kondisi di Kota Binjai ini, yang mana mereka selalu kita memilih pemimpin yang semuanya serba ambisi segala macam. Begitu jadi, saya sudah di lembaga, sudah merasakan sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Saya sudah tahu apa yang ada di dalam. Apa coba yang belum tercover? Masyarakat rindu ya, apa yang menjadi hak-haknya. Hak-haknya terutama warga yang sakit dan miskin itu terrealisasi oleh penyelenggara pemerintah daerah. Penyelenggara pemerintah daerah dalam hal ini wali kota, pemerintah kota. Tugas mereka itu adalah melayani masyarakat yang miskin dan yang sakit, bukan yang kaya-kaya. Ini yang belum terrealisasi. Maka saya berusaha bila Allah berkehendak dan masyarakat ya menyetujui mandatnya diberikan kepada saya, siap maju untuk memperbaiki itu, Pak Jenal. Sedih saya melihat kondisinya seperti ini. Ya, saya juga tahunya. Iya. Kegiatan-kegiatan Bung Jobas di tengah masyarakat. Iya, jadi kegiatan itu untuk apa coba Pak Jenal? Belajar saya turun lapangan belajar, melihat kondisi di lapangan. Kenapa? Oh, ini masalah, saya catat. Ini ada masalah. Itu belajar, saya turun ke lapangan. Saya tidak duduk diam di kantor DPR. Nah, saya turun ke lapangan, kemudian saya sampai, oh ini masalah yang sesungguhnya. Oh, ini si miskin yang tidak dapat PKH, yang lebih kaya masih dapat PKH, yang miskin nggak ada. Kemudian itu yang sakit, ini yang lumayan hidupnya dapat KIS, ini enggak. Ini masalah, ini saya catat di buku pintar saya catat. Ketika saya Allah berkehendak saya mimpin Kota Binjai, inilah program pertama saya, merealisasikan hak-hak masyarakat untuk dapat pelayanan dari penyelenggara pemerintah Kota Binjai, dalam hal ini wali kota. Wih, cocok kan? Mantap. Itu ya. Jadi gini nggak, sebagai Joko Basuki dikenal masyarakat Kota Binjai, ada nggak yang ngajak-ngajak nih, aku gabung lah Pak, atau ada yang nawarin pula sebaliknya? Untuk saat ini komunikasi politik dengan calon-calon wali kota
Mungkin atau tokoh-tokoh masyarakat. tokoh masyarakat. Kalau tokoh-tokoh masyarakat saya sudah ada berkoordinasi, tetapi mungkin belum saya sampaikan di sini Pak Jenal. Tapi yang jelas ada Pak Jenal, saya tidak menyampaikan. Ada ya. Untuk berkoordinasi sudah, saya sudah lobby politik ya kan, udah komunikasi dan insya Allah. Tapi yang penting Pak Jenal, partai dari Gerindra siap mengusung saya, dan makanya saya akan menyampaikan nanti akan berkoordinasi dan menemui Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara dalam hari ini Pak Gus Irawan. Nah gitulah langkahnya. Mungkin dari DPC dulu ya Pak Ajrai, kemudian Pak Gus Irawan dan ke pusat. Jadi kita pakai langkah, gitu, pakai aturan. Jangan kita tiba-tiba muncul di pusat ada itu nggak baik, itu tak elok, itu namanya egois banget itu. Nanti nggak dapat restu dari sana tiba-tiba apa aja. Iya, gitu Pak Jenal. Oke, sip. Baik. Jadi Pak Jobas, Siap. gitu kan. Menurut Pak Jobas, warga Binjai ini sebetulnya bagaimana sih? Warga di Binjai ini sebenarnya yaitu saya panggil rindu mencari pemimpin, cuman tadi itu apa namanya, ada beberapa kelompok yang berupaya masyarakat itu supaya tidak pintar. Saya yakin dengan manipulasi segala macam. Maka saya kan sedikit kemarin walaupun itu apa namanya risiko kekalahan, saya tidak bermanipulatif. Tapi alhamdulillah ada kawan-kawan tim khusus dan masyarakat dapat saya sampai 1.000 kan. Itu pemilih cerdas yang saya dapatkan. Nggak ada yang tidak pakai uang bisa dapat begitu gitu loh. Kenapa nggak pakai? Nah, sebenarnya memang tadi udah dari awal Berkomitmen. ragu komitmen masyarakat. Pak Joko udahlah nggak usah jadi anggota DPR, nggak usah jadi wali kota, karena wali kota ini pantas untuk Pak Joko. Gelar itulah karena Pak Joko itu rajin ke lapangan. Bukan saya ngomong nih Pak ya, ini dari masyarakat. Nanti kalau asumsi publik kirain saya mau memuji diri sendiri, tidak. Saya berbicara berdasarkan apa yang saya tangkap dari pembicaraan di tengah-tengah masyarakat, gitu Pak Jenal. Gini Pak Jobas, Ya, siap. ini kan kalau pesta pilkada kan dekat lagi, Ya, belum lagi tahap-tahapannya. ya. Sekarang ini langkah-langkah apa ya, kegiatan-kegiatan apa yang sedang dikerjakan ini untuk supaya lebih mendekat kepada masyarakat lagi? Ya terima kasih. Ini pertanyaan saya tunggu. Selama saya masih jabat, sampai bulan 9 nanti, September. saya terus ke lapangan menjemput aspirasi masyarakat. Saya tidak akan pernah down walaupun kalah. Inilah tugas saya, sampai batas kemampuan saya berjuang. Saya terus ke lapangan menjemput aspirasi mereka, melihat kondisi di lapangan, dan mohon izin dan restu daripada masyarakat. Saya sampaikan bagaimana Ibu, saya akan berjuang kembali di pilkada nanti. Oh setuju. Nggak ada yang tidak setuju, insya Allah. Ya, kalau siap gitu dia. Tarung memang gini. Iya, begitu. Ini bukan bahasa politik Pak Jenal. Iya, Enggak, ini saya ngomong Jobas itu apa adanya. Oh, iya, tahu apa lah. yang disampaikan ya begitu di lapangan. Kita kan berteman lebih dari 5 tahun. Maka ini gini-gini kawan SMP. Iya. Jadi saya nggak SMP mana kita dulu? SMP Negeri 4. Jadi nggak bahasa-bahasa politik itu agak saya jauhkan. Bahasa-bahasa manis-manis di mulut. Iya, saya jauhkan. Saya ingin benar-benar berjuang Pak Jenal gitu. Oke guys, gitulah sosok sedikit aja kita masih ngomong-ngomong tentang Pak Jobas. Iya. Nanti kita akan ngomong-ngomong lagi. Lanjutannya. Kegiatan-kegiatan lagi. Baik. Mudah-mudahan pada saat dia ngambil surat dari Jakarta, Siap. kita expose juga. Iya, siap. Oke, Pak Jobas, Iya. sebelum kita ngakhirin pembicaraan kita nih, silakan apa yang ingin Pak Jobas sampaikan kepada warga Kota Binjai. Baik, terima kasih Penutupnya. saudara-saudaraku, khususnya masyarakat Kota Binjai, khusus lagi Dapil Binjai Timur. Mohon maafkan saya belum berhasil. Mungkin Allah berkehendak lain. Ada tugas yang akan diberikan kepada saya. Saya yakin itu dan doakan saya akan maju untuk pilkada, mencalonkan diri menjadi wali Kota Binjai. Terima kasih dan mohon doa serta supportnya. Oke guys, demikian bersama Bang Joko Basuki. Sohib saya nih, orang baik ini. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.